Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalal wa ta'azzama bil kiram. Wassalatu wassalam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya ingin menyampaikan sebuah ayat dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Apa kata Allah? Rumah yang pertama dibangun di dunia ini adalah berada di Makkah, atau disebut dengan rumah Allah, Masjidil Haram. Kemudian hadis Nabi mengatakan yukharribul Ka'bah zu aswaiqataini minal Habsyah. Kata Nabi, nanti Ka'bah itu dihancurkan oleh seseorang yang memiliki postur tubuh zu aswaqataini, betisnya kecil. Kemudian wayaslubuha liyataha, perhiasan-perhiasan Ka'bah itu dia tanggalkan. Kemudian wa yujarriduha min kiswatiha, kiswah Ka'bah itu dia buka, Pak. Laka'anni, saya melihat, kata Nabi, anzur ilaihi Usailak wa Ufaidak, sosok orang yang menghancurkan Ka'bah ini, kepalanya ini agak botak. Kemudian postur tubuhnya tu merenggangkan tangan dan kaki. Kalau bahasa awak, Pak, model orang bagak, Pak. Kan mengengkang jalan itu, Pak. Ya, kayak preman lah gitu kan. Tukang pukul. Wa yadribu 'alaiha bi mahasitihi wa bi walihi. Dia memiliki palu dan sekop. Palunya itu digunakan untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian disekopnya. Ini ayat dan hadis Nabi tentang masalah ke depan Ka'bah itu akan dihancurkan di dalam hadis sahih. Apa sebabnya itu dilakukan? Kerana kebenciannya kepada Ka'bah. Bahkan Nabi mengatakan la taqumu sa'ah hatta la yahujjil baita. Kiamat itu akan datang ketika orang tidak mau lagi naik haji. Masya Allah. Ini hadis Nabi, Pak. Sekarang saya coba memaparkan sedikit secara pendek saja, Pak. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahawa dia akan menciptakan Adam, apa kata malaikat? Untuk apa manusia ini diciptakan? Nahnu nusabbihu bihamdika. Kami kan sudah menyanjung engkau, wahai Allah. Jadi karena ini mengkritik Allah, apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada engkau. Kalau bahasa awak, Pak, lebih tahulah saya daripada kamu, kata Allah. Jadi dengan ungkapan statement Allah agak murka, bersimpuhlah malaikat, ampunkan saya ya Allah, atau kami para malaikat. Kemudian Allah mengatakan, malaikat, aku ampunkan kalian, bangunlah sebuah momen atau semacam tempat di Baitul Ma'mur, situlah para malaikat tawaf menyanjung Allah di Baitul Ma'mur. Satu. Yang kedua, Nabi Adam.
Ketika Nabi Adam terbuang ke dunia, menangis dia 40 tahun. 40 tahun menangis, Pak. Satu kali dosa. Awak berdosa setiap kedipan mata, Pak. Kemana kita akan dibuang? Jadi, akibat Nabi Adam memiliki kesalahan memakan buah khuldi, dibuang dia ke dunia. Setelah beliau menangis meminta ampun kepada Allah 40 tahun, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ampunkan. Tapi syaratnya satu, kata Allah. Kau bangunlah Baitullah yang disebut dengan Ka'bah hari ini, Pak. Jadi Masjidil Haram itu adalah mediator atau simbol kekuasaan Allah. Kalau awak membangun rumah, Pak, pasti tanah awak bali dulu, Pak. Jadi Ka'bah itu simbol keagungan Allah. Itu makanya kita datang Ka'bah, mengelilingi rumah beliau, labbaik Allahumma labbaik. Ini kan karena bulan Zulhijjah, saya sampaikan dalam konteks yang lain, Pak, tidak masalah korban. Jadi pintu Ka'bah itu disebut dengan tempat multazam. Sebab kita memohon pasti di rumah orang yang kaya, Pak. Kemudian Hajar Aswad itu dicium, tak lebih daripada simbol, Pak, kasih sayang Allah kepada manusia. Inilah Ka'bah, Pak, Baitullahil Haram. Kerana Allah hendak memperlihatkan zatnya kepada alam, tapi enggak mungkin ditampung oleh alam, maka dibikinlah simbol. Itulah yang disebut dengan Baitullahil Haram. Dia benda, Pak, benda. Tidak ada keunikan, Pak. Tetapi ini legalitasnya Allah yang mensyariatkan. Kita datang ke situ mengeliling Ka'bah. Tapi pada suatu saat dia akan dihancurkan sebagai tanda hari kiamat. Itu makanya inna awwala baitin itu di ujung ayat kan wahudan lil alamin. Dia merupakan tanda-tanda alam, Pak. Tanda hari kiamat. Juga di satu sisi Allah memberikan sinyal Ka'bah itu akan dihancurkan. Sekarang begini, Pak, betulkah akan terjadi hal itu? Ini hadis Nabi. Itu pasti akan terjadi. Mana buktinya, Pak? Sekarang, Pak, sudah ada orang menyampaikan untuk apa ke Mekah itu, katanya. Menghabis-habiskan uang, memberikan investasi kepada kerajaan Arab Saudi. Tidak penting, katanya, Pak. Kemudian orang banyak ke Mekah dan umroh, tetapi substansinya harus ada pembinaan pada hari ini, Pak. Sebab sudah mulai dijadikan bukan substansi ibadah lagi, Pak, tetapi pergi berfoto-pose, berfoto-foto. Bahkan di Ka'bah itu orang sudah mulai tidak mementingkan substansinya. Kemudian sudah ada pula orang mencoba menyampaikan semacam pendapat, kalau bisa tawaf itu enggak jalan kaki lagi, Pak, tetapi pakai lift. Na'udzubillah, Pak. Akhir-akhir ini sudah ada isu bahwa suatu saat nanti bukan mustahil orang-orang Yahudi ataupun katakanlah PBB akan ikut campur persoalan Ka'bah ini. Dianggap ini hak milik manusia semuanya. Jadi akan dibatasi orang ke Mekah. Jadi kebencian-kebencian kepada Islam itu sudah mulai, Pak. Sudah mulai. Jadi kalau kita lihat hadis Nabi tadi, bapak-bapak, kenapa
Aswaqataini itu menghancurkan Kaabah sebagai tanda hari kiamat karena kebenciannya kepada Islam. Karena Kaabah ini simbol Islam, maka itu yang akan dihancurkan. Na'udzubillahi min zalik. Ini hadis Nabi, Pak. Salah satu tanda akan kiamat, Kaabah itu dihancurkan. Kita jangan hanya sekedar menghadap Kaabah itu ketika solat. Apa sebabnya? Karena hati kita dengan Kaabah itu ada sinyal. Makanya ulama mengatakan kalau awak solat, bapak-bapak menoleh muka ke sebelah kiri dengan tanpa sengaja, maka solat tak batal. Tetapi kalau hati dada sudah menyimpang dari posisi Kaabah, maka solat batal. Kan unik tuh, Pak. Saya enggak habis pikir, Pak. Awak sering bapak-bapak menghadap kiblat itu hanya dianggap ibadah formal. Saya pernah duduk di Masjidil Haram, Pak, ditegur oleh salah seorang jemaah. Karena saya kaki ini, Pak, waktu duduk dilujurkan kepada Kaabah. Marah dia. Jadi memang menghadap Kaabah itu bukan hanya sekedar ibadah formal. Cara bikin rumah, cara tidur, posisi ketika kita berdoa, posisi duduk. Ternyata bapak-bapak, ini membantu kita ketika menghadang sakaratul maut. Ini pemahaman saya, Pak. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi semakin banyak posisi tubuh ini dihadapkan kepada kiblat, maka dia membantu zikir hati nanti ketika kita menghadang sakaratul maut. Luar biasa, Pak. Ayat mengatakan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Kalau kalian keluar dari rumah atau keluar dari posisi masjid, kata Allah, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, selalu dihadapkan posisi badan itu ke Kaabah. Jadi walaupun ini sepele, bapak-bapak, semoga masalah Kaabah ini tidak hanya sekedar ibadah formal, tetapi dia menjadi ibadah tambahan. Tidak bisa diabaikan. Dan tanda-tanda hari kiamat adalah ketika orang tak lagi menghadap Kaabah dan Kaabah itu dihancurkan, maka disitulah kata Nabi kiamat akan terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.